Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, yang mana kali ini ada pertanyaan dari teman kita @ai789. Ini agak susah untuk kita baca ya. ai789 di sini beliau bertanya soal apakah kalau pergeserannya berupa ganti bulan bisa atau tidak. Misal saat awal menganggarkan di bulan Juni dan mau dipindah ke bulan Juli, apakah bisa ya? Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan yang kurang lebih sama atau mungkin sama persis dengan yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silahkan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip tentunya. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini kebetulan belum berlangganan di channel saya, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar nanti kedepannya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke aplikasi Arkasnya, kemudian kita masuk ke penganggaran reguler, kemudian tahun 2026. Nah, tadi pertanyaannya adalah apakah bisa melakukan pergeseran untuk mengganti bulan ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah misal awalnya di perencanaan kita anggarkan di bulan Maret ini ada kegiatan untuk membeli apa ya, contohnya di sini. Misalkan membeli kreasi lipat kertas ya. Kreasi lipat kertas ini awalnya kita anggarkan di bulan Maret, kemudian ternyata mungkin kita berubah pikiran atau mungkin ada masukan dari guru-guru yang lain supaya untuk pembeliannya jangan di Maret, misalkan alihkan saja ke bulan Mei. Nah, apakah itu bisa kita mengganti bulan dari Maret ke Mei misalkan? Maka jawabannya tentu bisa Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa. Caranya adalah tentu langsung saja klik atau tekan pergeseran, kemudian pilih lanjutkan. Nanti silahkan Bapak Ibu sekalian cari program atau kegiatan yang ingin digeser atau diganti bulannya. Contoh misalkan yang tadi itu kreasi lipat kertas, awalnya Maret ingin kita ganti atau geser ke Mei ya. Maka klik titik 3 ini, kemudian edit detail anggarannya ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian tinggal ganti saja ya. Di sini awalnya Maret kita ganti ke bulan Mei misalkan ya. Nah, seperti ini. Kemudian perbarui. Maka sekarang untuk kegiatan atau program pembelanjaan di Arkas awalnya bulan Maret sudah beralih ke bulan Mei ya. Mei kita coba cari. Nah, ini dia teman-teman ya, kreasi lipat kertas sudah beralih ke bulan Mei dari yang awalnya di bulan Maret ya, kemudian kita geser ke bulan Mei ya. Nah, kemudian jangan lupa setelah kita mengganti bulannya, jika seandainya semua program atau kegiatan ini dipastikan sudah kita ubah, sudah kita geser, yang ingin digeser misalkan ya, anggaplah ada 4 program yang ingin digeser, kemudian sudah digeserkan semuanya ya. Nah, jangan lupa untuk ajukan pengesahan kembali teman-teman. Nah, nanti kita seperti biasa harus nunggu dulu ya pengecekan dari petugas atau dinas terkait mengenai pengajuan pengesahan untuk proses pergeseran yang sudah kita lakukan, yaitu mengganti bulan dari yang awalnya Maret ke Mei contohnya ya. Ini biasanya tidak lama ya, bisa jadi 2 kali 24 jam. Yang penting di sini Bapak Ibu sekalian, sedikit saran dari saya, kalau misalkan ingin melakukan pergeseran atau pengajuan pengesahan maksudnya, itu pengajuannya usahakan di hari kerja. Kenapa? Supaya nanti pengajuan Bapak Ibu sekalian segera dicek dan diproses untuk pengesahannya. Kalau misalkan pengajuannya itu dilakukan di hari libur, misalkan pengajuannya itu hari Sabtu sore misalkan ya, di mana besoknya kan libur. Nah, itu bisa jadi proses pengesahannya agak sedikit lama teman-teman ya. Kenapa? Karena pertama terselang dulu oleh libur ya. Jadi libur dulu hari Minggu, sehingga petugasnya mungkin tidak langsung update, tidak langsung mengecek
apakah ada pengajuan pengesahan atau tidak ya. Paling nanti diceknya itu Senin, itu pun mungkin kalau tidak lupa ya teman-teman. Karena banyak juga kasus di mana pengajuannya itu sudah cukup lama tapi belum juga diproses pengesahannya. Nah, itu mungkin pertama karena banyaknya pengajuan yang masuk sehingga mungkin pengajuan kita terlewat, atau mungkin karena ada trouble yang lain di petugasnya. Makanya di sini kita sarankan ajukan pengesahan di hari kerja, supaya paling tidak di saat mereka sedang berada di depan komputernya, kemudian pastinya harusnya mereka itu standby ya, mengecek email setiap hari, mengecek akun setiap hari. Maka di saat pengajuan tersebut dilakukan di hari kerja, maka paling tidak akan langsung terlihat notifikasinya, sehingga bisa langsung dicek kemudian apakah ada kesalahan dalam proses pengajuan pengesahan kita atau tidak. Nanti mereka cek semuanya dan kita tinggal menunggu saja apakah pengajuan kita itu diterima atau tidak. Kalau misalkan nanti ternyata ditolak, pasti akan ada rincian penolakannya seperti apa, kemudian apa saja yang harus diperbaiki supaya pengesahan tersebut diterima. Seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini ya. Semoga ini ada manfaatnya. Dan kalau misalkan dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin ditanyakan terkait Arkas yang lainnya, silahkan jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini. Dan nanti jika seandainya memang pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang lebih lengkap lagi, tentu kita nanti akan jawab lewat video ya. Karena kalau kita jawab lewat komentar, agak malas juga untuk mengetik kalau panjang-panjang, dan untuk penjelasannya lebih enak juga langsung dibikinkan videonya ya. Jadi silakan bertanya saja di kolom komentar. Namun sebelumnya mohon maaf kalau misalkan tidak langsung saya bikinkan video, karena sampai saat ini juga pertanyaan yang masuk cukup banyak dan banyak juga yang terlewat teman-teman ya. Jadi nanti yang pasti kita usahakan semaksimal mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di channel kita semampu kita, dan semoga ini bisa sedikit membantu Bapak Ibu sekalian yang saat ini terutama operator Arkas baru ya. Karena kalau untuk yang operator Arkas lama, untuk operator Arkas lama pastinya ya sudah sedikit paham ya terkait bagaimana cara pengisian Arkas ini, termasuk juga perkembangan mengenai peraturan-peraturan yang ada. Karena di tahun 2025 pun kita masih ingat ada beberapa peraturan baru yang membuat kita itu harus melakukan perubahan besar-besaran. Contohnya seperti misalkan untuk anggaran guru dibatasi maksimal 20% untuk negeri dan 40% untuk swasta, jangan lebih. Kemudian juga ada aturan untuk pembelian buku yang minimal 10%. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di sharing kita berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel kita dengan mengklik tombol like, kemudian share, dan juga tekan tombol subscribe-nya supaya nanti kedepannya tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.